Kita bakalan fondo nyari 100 kilo di daerah ibu kota. Nih kita coba ikutin peloton ini aja. Keren bro, pagi-pagi tuh melihat gunung-gunung tinggi. Kita baru sampai Semanggi boy. Udah ketangkal beli-beli gue. Aduh parah. Kita main disundul dari belakang. Ayo, lagi. Kita akhirnya sampai di Stadion Jakarta International Velodrome. Kita ikutin rombongan depan aja. Kita baru kali ini ngelihat secara live penampakan JIS. Udah ada filter ya, guys. Oh lihat. Jakarta banyak tempat-tempat keren ya, guys. Kita aja lagi dikejar-kejar sama transformer ya, guys. Menelusurin BKT banjir Kanal Timur. Nih sekolahan kita nih dulu nih. Sana Ancol. Discovery Ancol. Sekolah masih suka lewat sini kita. Pasar ikan udah cakep banget tuh. Nah ini kita ngelewatin jalan gravel Pondok. Hanya berada di Pulau Gadung. Anginnya kencang banget. Hujan. Itu Cipondo, mantap. Kita ngopi-ngopinya di tempat mekanik aja. Jam segini mekanik kerjaan apa jam segini baru nyampe. Oke, pagi semuanya. Pagi hari ini di hari Minggu kita bakalan mau fondo di ibu kota Jakarta. Jadi rencananya di hari Minggu ini, mumpung hari Minggu ya, harusnya jalanan nggak terlalu macet di ibu kota. Mumpung pagi juga ya kan. Kita bakalan fondo nyari 100 kilo di daerah ibu kota. Nah, untuk rutenya sendiri kita nggak bisa spesifikasi nama jalannya karena kurang tahu. Yang pasti kita bakalan lewatin Jakarta Barat dulu, lanjut Jakarta Selatan, Jakarta Timur, terus kita mampir ke Jakarta Utara, pusat dulu, pusat utara, terus muter di pinggir jalan. Mungkin nanti kita bakalan kena sebagian daerah Tangerang, balik lagi ke Jakarta Barat. Jadi ikutin terus keseruan kita fondo di ibu kota Jakarta. Kita start di jam 5:15. Sekarang baru jam 5:19. Jadi ikutin terus keseruan kita fondo di ibu kota Jakarta. Jadi kita gas terus. Sekarang kita tepatnya berada di Jalan Asia Afrika. Posisi tepatnya tuh ada di GBK, Gelora Bung Karno, di kilometer 8. Jadi mumpung ini Car Free Day, kita bakalan nyobain loop Sudirman dulu, baru nanti kita keliling ibu kota. Ini juga udah keliling mas, termasuk.
Jadi kita nyobain mumpung Car Free Day tuh mulai jam 6. Jadi 30 menit lumayan kita main di Loop Sudirman. Moga-moga rame, dan yang pasti rame kalau di Sudirman. Katanya info dari Om Jenal ya, itu di sini nih di depan Bang Panin mereka orang baru pada kumpul, yang biasanya mau ngelup nih tuh lihat baru pada kumpul. Ntar baru kita lihat ada yang ngelup gak. Kalau ada ntar kita coba masuk Pluton. Jadi kita muter aja dulu. Nah, sekedar info. Jadi sekarang di jam berapa nih? 5:30. Jadi kendaraan bermotor tuh masih lewat. Nanti kalau di jam 6 baru udah nggak ada kendaraan bermotor. Jadi kalau masih di jam 5:30 ya buat kalian yang mau Car Free Day tiba-tiba terkejut ya kan, lah katanya Car Free Day kok nggak ada, kok masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Jadi di jam 6 baru kendaraan itu nggak boleh masuk. Kalau masih di jam 5:30 masih rame tuh, lihat kondisinya seperti itu. Jadi kita kalau nggak ketemu Pluton di Sudirman, kita bakalan muterin satu loop putaran Sudirman. Ntar lanjut kita ke tempat yang lain. Nah ini di depan, di belakang ada rombongan Pluton. Mantap ya. Lagi yuk. Nah nih kita coba ikutin Pluton ini aja ya. Jadi di hari Minggu di Car Free Day Jakarta rame, kita ikutin aja deh. Hari di 37. Asik boy. Ntar kalau asik kita ikutin 2 loop, 2 putaran. Jadi kita gas. Kita baru sampai Semanggi boy.
buat lari. Aduh, untung kita kesini duluan. Jadi tadi niatnya rutenya habis dari Jakarta Timur kita ke Jakarta Pusat, dialihkan. Jadi kita muter-muter aja karena kan kondo nyari 100 kilo ya kan, kita ngikutin Om ini aja nih, dan baru kita keliling karena belum sampai setengah putaran Loop Sudirman udah dialihkan jalannya. Beda kudu ngalah sama pejalan kaki. Jadi kita gas terus. Ini kita ambil arah Casablanca rutenya. Seperti ini aja nih. View pemandangan dari atas jembatan flyover, apa ini namanya, flyover apa, pokoknya arah Casablanca. Coba itu keren bro, pagi-pagi tuh lihat gedung-gedung tinggi dari flyover. Jauhnya kenceng-kenceng banget. Biasa kalau sudah 35 up ada susah. Ini ada 38 ya kayak kita paksain buat pegang kamera. Aduh, mantap. Kita kejar dulu om-omnya yang strong-strong. Anginnya di atas flyover kenceng banget. Lari 34-35 ini belum kekejar, belum ditangkap ini, biar enteng. Juga ya guys. Mereka orang lari di 38. Aduh, habis berat masih dapat
kenceng banget sih omnya. Oh, aduh, kewer gara-gara nangkep dari 39 udah ketangkap di break gue. Aduh parah, habis kita sampai hari ini. Lihat tuh, Jakarta, tepatnya di Casablanca. Enak aja tangkap. Stop. Oh si Om loh, makin ngebut, biarin aja. Kita nggak kuat. Ntar kita coba lain waktu buat main di Dalkot lah. Bisa gak kita ngikutin peloton-peloton yang kenceng di Dalkot? Ini aja kewer jir. Casablanca. Nah di kilometer 21 udah ada di Tebet menuju ke arah Kampung Melayu. Ini rencananya nanti habis dari Kampung Melayu kita langsung ke BKT. Pokoknya kita muter-muter di Jakarta dari barat ke timur, bukan timur ke barat. Habis ngikutin peloton Dalkot, kewer, tenaga habis. Kacau, kenceng banget. Jadi kalau kita nih lari udah 35 up, bisa megang kamera, tapi selebihnya bunuh diri. Mendingan fokus sama kita goes. Jadi kalau bari ngomong megang kamera itu pasti bunuh diri. Kita udah coba berapa kali kewer jir. Aduh, pertanda kita mesti latihan lagi. Kurang latihan ya ge. Udah bisa lari 40 sembari megang kamera dan ngomong seperti biasa di kecepatan 30. Kayak gini nih harusnya. Di 40 kita mesti bisa kayak begini. Aduh, berat sepertinya. Kali Ciliwung kita naik flyover. Pokoknya di Jakarta kalau mau nyari gradien-gradien sama tanjakan, lewatin flyover aja. Tuh lihat tuh, mau pada ke Dalkot. Oh, Kali Ciliwung lagi. Tol baru nih, baru tahu kita. Nah, di sebelah kanan namanya Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Kita berada di Jakarta Timur, kilometer 23,2 menuju BKT. Jadi biasanya dulu nih di Pasar Gembrong itu terkenal sama mainannya. Jadi kalau mau beli mainan murah kalau dulu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang, ke Pasar Gembrong udah terkenal ya. Nah di sebelah kanan nih BKT, banjir Kanal Timur. Kita baru sampai sini. Nah kalau dari internet, BKT ini salah satu tempat buat orang olahraga, yaitu walking, running, tapi ada juga yang sepeda santai.
lumayan panjang loh BKT sampai di mana ya ujungnya, arah mau Bintara. Jadi kita bakalan lewat menelusurin BKT banjir Kanal Timur. Dari tadi ketemu pesepedanya yang terlepas dari Pluto Dalkot ya, banyakan yang arah mau ke Car Free Day, jadi di seberang. Karena tadi jalannya ditutup karena ada event buat yang lari kayaknya di Bundaran HI. Jadi untung kita duluan ke situ. Kalau ntar dari Jakarta Timur ke situ, wah, dari jalan lain kita nggak dapet view pemandangan yang bagus, pemandangannya orang. Nah tuh di sini tuh udah mulai tuh rame BKT. Nah, sekarang kita tepatnya berada di Duren Sawit ke arah timur di kilometer 27, waduh, 4. Jam berapa kayak ini? Kita lihat di jam 6:13. Berarti kita mau sejam lah sampai sini. Duren Sawit ya. Kita ke arah Buaran Pondokopi Bintara. Jadi pokoknya kita ikutin terus jalur BKT. Nanti baru kita ambil ke arah utara. Udah, akhirnya ketemu rombongan. Jadi tadi ada trouble, alhamdulillah nggak ngapa-ngapa. Jadi bocil parah banget naik sepeda motor listrik. Kita main disundul dari belakang, padahal udah tertib lalu lintas ya. Gila banget. Itu nggak ngapa-ngapa ya, Ge. Bocil parah banget. Taunya ada orang tuanya di belakang. Masih SD lah itu. Bahaya banget. Untung kita nggak apa-apa, sepedanya aman. Tiba-tiba langsung diseruduk belakang. Untung sigap, kalau enggak. Jadi tadi pas ditabrak dari belakang sama sepeda listrik, motor listrik sih itu jatuhnya. Jadi FD-nya kegeser, terus cranknya ya dibenerin lah. Jadi emang bocah umur segitu main dilepas-lepas aja orang tuanya, parah. Kita udah hati-hati kayak sama rambu-rambu hijau, kita jalan, merah kita berhenti, masih diseruduk, parah. Jadi kita gas lah, parah banget tuh bocah. Di kilometer 30 udah ada di jalan Pondok Kelapa Raya, tapi masih di pinggir BKT Banjir Kanal Timur. Mantap. Oke, jadi kita ketemu pertigaan. Kalau ke arah kanan tuh menuju Bintara, Tambun, Kalimalang bisa, tapi kita ngambilnya kiri ke arah Peninggilan, Klender. Itu musuh kayak. Jadi kita sejalan-jalannya aja, tembusan mana, nah kita nggak tahu. Paling modal Google Map sama penunjuk arah. Nih kayak begini nih. Oh. Jadi ke kiri ke arah Jatinegara, Kampung Melayu lagi. Mantap. Ambil kiri ya. Ini Cakung ya? Emang Cakung ya?
Oh, Klender ya gini. Klender. Klender. Kita nyari putar balikan dong, kita ke sono. Nah, kita menuju Pulau Gebang, Cakung. Nah, mantap. Sepeda di Jakarta Timur jarang banget. Padahal di hari Minggu. Kacau. Bocah-bocah aja pada main sepeda listrik, dir. Parah banget. Untuk sama bocil kematian. Untung alhamdulillah aman semua. Akhirnya ketemu juga pesepeda di depan. Tepatnya di Jalan Raya Peninggilan menuju Pulau Gadung. Kita sapa sih, Om. Pagi, Om. Pagi. Nah, jadi rencananya kita bakalan mau ke velodrome. Lapangan velodrome yang ada di Jakarta Timur. Seumur-umur kita belum pernah ke sana ya kan. Jadi mumpung kita lagi pondok di ibu kota Jakarta, kita sempetin melipir ntar ke sono, ya kak. Kita lihat vibe-nya tuh gimana sih. Velodrome ada apa aja kita juga nggak tahu. Mumpung searah, jadi ntar kita mampir bentar. Di kilometer 36,4 di jam setengah 7. Sekarang kita tepatnya berada di Pulau Gadung. Jadi untuk sampai lapangan velodrome kurang lebih 5 kilo lebih lah sampai. Begitu adalah hari Minggu, masih banyak yang kerja. Jalanannya rame banget. Pulau Gadung ya ge. Oh, mungkin karena dekat dari lapangan velodrome, jadi udah beberapa kali kita ketemu sama pesepeda. Oh, di depan juga masih ada banyak. Kemungkinan mereka orang mau pada ke velodrome. Nah, nih dari perempatan ini kita ambilnya kiri menuju Pulau Mas, Rawamangun. Bentar lagi kita sampai di JIS tuh, Pulau Mas. Masa kita belum pernah ke JIS ya ke? JIS, velodrome, JIS lagi. Salah. Kita ralat di kilometer 42,4. Kita mau sampai JIS, JIS velodrome. JIS sama velodrome sama gak sih sebenarnya? Kita orang awam jadi kurang begitu paham nih. Pertama kalinya nih kita lewat sini nih. Dan pertama kalinya kita mau ke velodrome. Jalan Kayu Putih Raya. Enak juga tempatnya. Asik. Di jam 7 kurang 10 menit. Karena hari ini kita jalannya santai, nggak terlalu ngebut. Emang nggak bisa ngebut juga. Orang tadi aja kewer kok. Soan. Cakep ya, black on. Kita akhirnya sampai juga di velodrome. Oh, lihat no, yo velodrome. Jadi ini vibe suasana yang ada di velodrome. Ini masuknya gimana ya? Oh, banyak yang pada aktivitas olahraga di velodrome. Oh, Seliano. Coba kita masuk dulu.
karena kita mau tahu vape-nya. Bisa masuk ke kalau bisa. Oh, kita akhirnya sampai di Stadion Jakarta International Velodrome. Wih, banyak yang main sepatu roda ya. Keren. Sampai. Ntar dari sini baru kita lanjut jalan lagi. Nih checkpoint nih. Nih sepeda velodrome. Keren. Akhirnya sampai juga. Kita udah sampai di velodrome, jadi kita lanjut jalan lagi. Ini hanya checkpoint aja. Jadi kita tadi udah masuk ke stadion, bukan stadion, kita nggak masuk, hanya di aulanya aja, lobby lapangan depan velodrome. Jadi vape-nya rame, banyak yang olahraga, dari sepatu roda, terus sepedaan, ada yang running juga, ada yang walking. Jadi kita spontanitas hari ini tanpa direncanain, tapi yang pasti rencananya yang benar-benar itu kita mau fondo di daerah ibu kota Jakarta itu. Jadi sekarang kita menuju ke Kelapa Gading, Tanjung Priuk. Kilometer 45. Jadi kita masih muter-muter lagi. Ikutin terus keseruan kita. Habis ini kita mau mampir kemana lagi? Nggak tahu. Orang sejalan-jalannya aja. Intinya kita nyari fondo. Gas. Lagi. Oh lihat. Nih kita ikutin lagi. Nah, oh lihat. Kita ikutin rombongan depan aja. Nggak tahu dia mau sampai mana yang kita ikutin. Mantap. Udah ngeres lagi, mau balik. Jadi kita lanjut, kirain jomnya nanti mau muter-muter, jadi nggak jadi. Kita sekarang tempatnya berada di daerah Kelapa Gading, di kilometer 47,6. Ini ada di Boulevard Kelapa Gading. Mantep ya, pembangunannya udah keren banget. Nih kita udah sekian belasan tahun baru lewat sini lagi. Wah, keren dia pembangunannya, cakep sampai lali. Aduh, pembangunannya udah beda banget, beda jauh. Wah, ada tuh vape-nya. Banyak tempat makan di sini. Mantap. Tapi kalau di sini daerah Kelapa Gading yang kita lewatin, Boulevard Kelapa Gading, belum kelihatan orang yang olahraga. Jadi ramenya tadi di velodrome, rame. Sempet tadi ketemu yang om road bike tuh 2. Kirain dia masih mau muter-muter, taunya dia udahan ke parkiran mobil. Kalau udah semangat tuh.
Nah ini kita bakalan ambil kiri menuju Mall Sumarekon Kelapa Gading kalau nggak salah deh. Jadi kita ambil kiri aja. Oh, Sumarekon Kelapa Gading, Kemayoran. Oke. Jadi kita ambil arah Kemayoran. Nah, ini olahraganya Tai Chi, keren banget. Ngumpulin energi alam, bukan main ya. Pembangunannya cakep banget ini. Kelapa Gading. Waduh. Alhamdulillah cuaca hari ini ya, di hari Minggu sangat bersahabat, berawan nih, jadi enak banget buat kita long ride, nyari foto. Wah, enak banget pokoknya. Enak hari ini cuacanya. Matahari masih tidur. Belum nongol ya. Jadi enak nih kalau buat kayak gini nih. Keren banget. Nanti dari sini kita bakalan ambil ke daerah Jakarta Utara, Ancol, Kota Tua. Sebelah kiri nih Danau Sunter ya, oh lihat, kita baru di kilometer 51,7 udah sampai Danau Sunter. Nah, mumpung kita lewat sini, kita mau OTW ke JIS. Gila. Motor kita hijau, main terabas-rabas aja ya, ngeri banget. Wah. Jadi mumpung kita lewat daerah Jakarta Utara, kita bakalan mampir ke JIS. Dan ini kali pertamanya kita ke JIS. Wah, parah hari ini, lampu merah diterabas saja, anjir. Kita di kilometer 54,5. Bentar lagi mau sampai JIS, kurang lebih jaraknya 2 kiloan. Ini kita lewat komplek ya, diarahin Google Map-nya begitu. Nah, nih kita ambil kiri nih dari sini nih. Oh, lewat komplek ya, JIS. Oh. Jadi nggak lewat depan kita kayaknya, karena tadi kita masuk komplek. Mantap banget dah hari ini. Untungnya sih alhamdulillah cuacanya adem banget ya. Mendung. Di jam 7:30 kurang 5 menit ya. Karena kita hari ini guysnya nyantai, santai, wir lari di 25. Kecuali tadi yang pas paginya tuh. Aduh, ngap. Nah, ini kita ambil kanan nih, bentar lagi. Jadi tinggal ikutin jalan ini aja, ke kanan lurus. Sebelah kanan harusnya udah sampai di JIS. Di jalan apa sih ini namanya? Nah, kita lihat dulu jalan apa kata ini.
Jalan Sunter Permai Raya. Oh, lihat dong. Gede banget. Jis. Wow. Kita baru kali ini ngelihat secara live penampakan Jis. Gede banget ya. Mantap. Di kilometer 55,9 kita udah sampai di Jis. Keren bro. Megah banget, megah. Ntar kita coba lihat bisa masuk apa enggak. Kalau enggak ntar kita lanjut jalan soalnya masih setengah jalan lagi kita buat pondok. Ujet baru kali ini. Jis, Jis. Mana ada putar balikannya nggak? Sekarang tadi kita udah dokumentasi. Gede banget. Kita baru kali ini. Sekarang kita lanjut jalan menuju Ancol. Gila, hari ini pondok keren banget. Ternyata karena kan selama ini kita mainnya di daerah Bogor ya. Taunya Jakarta banyak tempat-tempat keren tapi emang mayoritas jalannya flat. Udah gitu kalau mau nyari tanjakan naiknya flyover, ya kan? Nah, ini kita menuju Ancol, pantai utara. Aduh. Jadi kita gas. Mumpung cuacanya bersahabat banget ini hari, makanya kita jalannya santai, nggak kenceng-kenceng. Mantep dah. Keren abis. Jakarta Transformer banyak banget. Oh, kita aja lagi dikejar-kejar sama Transformer di belakang. Jadi kita nggak mampir ke Ancol karena kita mesti masuk ke dalam. Kita langsung OTW ke daerah kota. Transformernya serem-serem banget. Transformer. Udah gitu lagi banyak pembangunan nih. Jadi jalanannya lumayan rada gravel lah. Hancur-hancur dikit. Nggak halus. Wow. Di kilometer 58,8 masih kita gas terus. Wah. Tapi hari ini Transformer banyak banget. Ngeri. Jadi kita kudu tetap safety ready. Sekalian ketemu sama bocil kematian, lebih ngeri lagi. Udah diseruduk kita tadi pagi-pagi. Kita menuju Pluit, Kampung Badan namanya. Pluit ini PLO. Naik flyover lagi kita. Ngap. Kita belum rest. Ntar kita rest di mana ya? Nantilah. Udah kuatnya aja dulu. Karena santai kan. Oh, Ancol no. Lihat gak? Jadi di bawah kita Ancol. Oh, sana Ancol. Discovery Ancol. Ya gak? Pusat ke Ancol. Sana Gunung Sari. Jadi kita arah Pluit, kita ambil. Kalau kita mau ke Kota Tua kita ambil kiri, tapi kita arahnya kita mau ngambil arah Pluit ke pesisir utara. Nanti tembus-tembus kita mau ngambil arah Peak. Jadi kalau mau ke Kota Tua tadi ke kiri.
Jadi kita lanjut terus, ya kan. Wah, udah lama ngelewati ini nih. Anjir, gila pembangunannya, udah keren banget. Terakhir masih zamannya sekolah, masih suka lewat sini kita. Ini kita dari pertigaan ini kita ambil kanan nih. Oh, shit. Kelas. Lihat tuh. Dulu ya, maaf gitu ya. Karena kita masih zaman sekolah suka kesini juga. Itu masih kumuh. Tapi sekarang pasar ikan udah rapi banget, bersih. Ini disebut pasar ikan, dulu nggak kayak gini. Udah cakep pasar ikan di Jakarta Utara. Oh kan main. Ntar kita ke arah Muara Baru terus Pluit. Nah kalau di sini kita jalanannya rada hafal, jadi kita bisa sebut-sebutin namanya. Karena lumayan lama kita main di Jakarta Utara. Cakep banget itu. Sumpah. Oke, kita OTW langsung Muara Baru. Mantap Om, lihat tuh, lihat selai. Kita di kilometer 63,4 baru sampai di Muara Baru. Mantap. Tapi jujur, wah, udah berapa? Udah puluhan tahun kita baru kemari lagi. Pembangunannya banyak, cakep juga, keren, bagus. Penjaringan Jakarta Utara. Aduh, nostalgia kita. Karena dulu kita kan sekolah di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Pluit. Jadi selama 3 tahun ya kita kebanyakan main di daerah sini. Tapi pembangunannya udah pesat banget, keren, diakut. Anjay. Lu bisa nih kalau mau langsung ke waduk lewat sini, lewat jalan. Ntar tembus-tembusannya waduk Pluit. Tapi kita nggak lewat itu, kita lewat depannya aja. Ini dari sini kita ambil kanan ke arah waduk Pluit. Jadi kalau lurus itu kita bisa ke Rumah Sakit Atma Jaya nih sebelah kiri. Bisa juga ke Jembatan 3. Tapi kita ke Jalan Pluit Raya Timur. Ya. Anjir. Bener loh. Dulu kita masih zamannya sekolah. Ini kita jalan nih dari ujung Rumah Sakit Atma Jaya sampai ke sono. Karena nggak ada angkot yang ke arah sini. Tapi nggak tahu sekarang. Sekarang ada tuh. Ya gitu sekalinya ada nih dari yang arah Muara Baru. Dan biasa ongkosnya nggak ada. Jadi ngutamain jalan. Oke. Ini masa-masa dulu nggak kayak gini nih, trotoarnya masih konblok. Terus ya kayak gitulah ala kadarnya, banyakan lubangnya. Tempat jalan kita nih, anjir. Nah, sekolah kita tuh ada di depan nih. Nah, kalau
SMKN 56 Jakarta. Tapi sering suka dibilang PLO atau fluid nih dia. Ini sekolahan kita nih dulu nih. Wah, udah bagus sih. Mantap. Nah, dulu nih tempat ngumpul di ini waduk nih, waduk fluid. Wah, bener. Gimana? Gila. Mengenang masa lalu ya, ge. Pondo, lihat coba tuh. Kayaknya nih si Om nih habis main di Pik 1 atau Pik 2. Karena ini kita udah mau masuki kawasan Pik sebentar lagi. Wah, cakep banget ya. Udah lama nggak kemari. Ini Taman Marga Satwa Bakau nih. Banyak kebun bakaunya. Tuh, Muara Angke. Wah, jadi Muara Angke kawan. Bentar lagi Pik depan. Wah, kita udah sampai Kapuk, tapi kita nggak mampir ke Pik 1. Pantai Indah Kapuk 1 sama Pik 2. Nah, ini kita ngelewatin jalan gravel konblok. Aduh. Jadi kalau mau ke Pik 1 atau Pik 2 kita putar balik. Yang penting nama Pik udah lewat. Ada Indah Kapuk, biar kata kita nggak ke Pik 1 yang di jembatannya. Tapi kita udah lewat. Jadi dari sini plannya nyari 100 kilo. Kita bakalan ke ambil Cengkareng, terus Kalideres, langsung ke Cipondo, terus start nextnya tinggal dipikirin. Waduh, mantap. Sekarang kita berada di Jalan Dan Mogot, tepatnya di Cengkareng, kilometer 77,1. Di jam setengah 9. Aduh, mantap. Kemungkinan nanti kita restnya di Danau Cipondo. Mantap. Tapi alhamdulillah yang paling bersyukur tadi dikasih selamat, sama cuacanya adem, berawan, jadi enak goesnya, santai pun asik. Nah, sekarang kita menuju ke Kalideres, terus Poris. Dari Poris kita menuju Danau Cipondo. Mantap hari ini. Jadi kita bisa melihat view ibu kota dari Jakarta Barat, pusat, selatan, timur, utara. Nah, ini kita udah ada di Jakarta Barat lagi, tapi kita bakal melipir ke daerah Tangerang. Ya gak? Sesuai sama tadi plan di pagi. Cakep hari ini. Tapi jujur karena rute yang kita bikin hitungannya on the spot, tanpa direncanain, tanpa ngeliat Google Map tanpa direncanain lah lewat mananya. Yang penting muter. Jadi ketemu pesepeda tuh nggak terlalu banyak, biar kata di weekend hari Minggu. Di Jalan Dan Mogot, tepatnya di Mayoran. Aduh, anginnya kencang banget. Hujan. Kilometer 80,8. Wah, mantep banget dah anginnya.
stop. Ini kita bakalan menuju Poris, terus Danau Cipondo. Nanti rencananya kita mau mampir ke tempat kerjanya mekanik, ngopi-ngopi kita. Wah, mantap. Udah gitu 2 botol udah mau habis, ntar kita paling isi air aja, ntar ngopi-ngopinya bareng mekanik aja. Ayo, mantap ya hari ini. Eranya pesepeda jarang banget di hari Minggu. Pada kemana ini dia? Nah, kita udah mau masuk kawasan Tangerang, Banten. Nih perbatasannya nih. Tadi di sono kita udah sampai mau perbatasan di Jakarta Timur ya. Perbatasan antara Jakarta sama Bekasi. Nah, nih kita terabas saja. Selamat jalan. Ya. Kita udah masuk kawasan Kota Tangerang, Banten, Provinsi Banten. Dari sini kita ambil kiri, kita lewat Poris Gaga. Dari jalan ini kita udah tinggal lurus saja, tembus-tembus nanti di Danau Cipondo. Ntar kita mampir ke GLC, Green Lake City, tempat mekanik kerja. Harusnya sih kalau di Danau Cipondo ya, itu banyak komunitas yang pada kumpul. Ntar kita lihat. Sebentar lagi kita nyampe di Danau Cipondo, ada di depan di kilometer 85,8 di jam berapa ya? Jam 9 kurang 5 menit. Nah, ini di depan nih Danau Cipondo. Kita masuk ntar dari sebelah kanan, biar muter dari belakang kita masuknya. Belakang ke depan. Oh, itu Cipondo, mantap. Iya. Nah, ini vibes atau suasana yang ada di Danau Cipondo di jam 9 kurang di jam 9 kurang 5 menit. Biasanya nanti komunitas mereka orang kumpulnya di sebelah sana. Ntar kita ke sana. Karena ini kita lewat belakang tuh. Jadi sekalian searah. Hari ini banyak pesepeda Hari ini keren. Ya kan? Adem yang pasti. Enak banget. Pagi. Pakai tegek nih dia. Lagi mancing apa nih? Banyak yang mancing ya, Ki. Ini kalau kata orang Sydney-nya Indonesia, Sydney-nya Banten, karena ini masuk provinsi Banten. Nah, ini kalau kita lewat depan sini nih tembusnya. Oke. Ntar lagi kita mau sampai tempatnya mekanik di kilometer 80
9,3. Di jam 9:10. Jadi tadi kita mampir beli air dulu, soalnya botolnya udah habis. Ntar kita ngopi-ngopinya di tempat mekanik aja. Tuh lihat rombongan bersepeda. Pagi. Sepeda culture Bintek. Pagi Pak. Lihat pagi Om. Ya. Nah nih udah bentar lagi nih sampai tempat kerjaannya mekanik. Loh kok tutup tuh. Kepagian kita mekaniknya aja tadi baru dapat kabar dia masih di jalan OTW kemari. Bujet, parah banget ya. Kepagian kita. Kita mau udah gue 90 kilo lebih, dia mah belum nyampe kemari. Baru nyampe jam segini mekanik. Kerjaan apa jam segini baru nyampe? Absen. Masuk lagi tuh, Bang. Tar dulu. Kan main. Baru nyampe mekanik. Bujet, parah banget ya. Ntar kita nyari kopi. Mana Kang Kopi kagak ada di mari. Sekarang kita OTW balik. Jadi tadi kita rest di tempat mekanik hanya 30 menit. Soalnya nggak enak, udah banyak customer yang datang, rame banget. Baru buka, customer langsung pada berdatangan ya, Anjir, mantap banget. Jadi kita nggak enak ganggu dia kerja, jadi kita langsung balik. Nah, kita sekarang tepatnya berada di batas nih, masuknya mau ke Karangtengah, kilometer 93,8 di jam 10:05. Alhamdulillah cuacanya mendukung, jadi hari ini enak guysnya, riwir-riwir. Jadi kita akan terus menuju rumah. Alhamdulillah kita sebentar lagi sampai rumah. Kemungkinan nanti sampai titik rumah kurang lebih dapat 100 kilo lebih. Terus kesimpulan gue sekali ini, kita fondo keliling ibu kota dari Jakarta Barat, terus pusat, selatan, timur, utara, terus balik ke Provinsi Banten, terus melipir ke daerah Jakarta Barat lagi. Seru karena kita mampir pertama kali ke Velodrome, terus mampir ke JIS. Banyak sebenarnya yang dimampirin, jadi ntar ditunggu aja videonya. Terus kita juga kudu harus lebih safety lagi, karena hari ini itu tiga kali kita hampir kecelakaan, tapi yang 2 hampir ditabrak karena kendaraan bermotor lagi lampu merah main robos saja 2 kali. Tapi yang sekali itu kita udah diseruduk sama motor listrik, bocil kematian, yang naik umurnya masih di bawah 10 tahun, kayaknya 10 tahun atau 11 tahun lah itu. Padahal di belakangnya ada orang tuanya tuh. Wah, bahaya banget, orang tuanya ngelepas. Masalahnya itu di jalan raya saat sampai di daerah Duren Sawit, sebelahnya BKT, Banjir Kanal Timur. Itu bahaya banget. Alhamdulillahnya selamat, hanya RD, rantai lepas, terus ya begitu, masih bisa kita tanganin.
Oke, paling gitu aja. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next video. Yang paling parah itu emang bocil kematian ya, geng. Umur 10 tahun udah dilepas naik sepeda listrik, parah, di jalan raya lagi.